Memukau dan mendebarkan 4 momen tersilat yang masuk kategori momen tersilat di ajang penghargaan bergengsi Silat Awards 2024. Keempat momen tersebut adalah lamaran diam-diam Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana, pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Wardana di Bali, pengakuan Denny Sumargo dan Olivia Alan tengah hamil setelah perjuangan panjang yang menguras emosi dan air mata, juga momen persalinan anak pertama Jessica Mila dari pernikahannya dengan Yakub Hasibuan. Lantas seperti apa kisah mendebarkan dari 4 momen tersilat tersebut? Apa pula yang membuat momen penting itu masuk dalam kategori momen tersilat di ajang penghargaan Silat Awards 2024? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen lamaran Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana masuk kategori momen tersilat di ajang penghargaan Silat Awards 2024. Digelar secara diam-diam pada tanggal 4 Februari 2024, momen bahagia bagi Ayu Ting Ting dan Letu Dana serta keluarga tersebut berhasil terkuak ke publik. Banyak pihak yang terkejut dengan peristiwa tersebut, bukan karena digelar secara diam-diam, tapi juga terkait siapa sosok tunangan Ayu yang terungkap ke publik. Pasalnya, saat itu Ayu Ting Ting heboh dikabarkan dekat dengan Boy William. Namun yang melamar Ayu Ting Ting terungkap justru sosok yang sebelumnya tidak pernah disebutkan, perwira TNI dari Kesatuan Angkatan Darat, Letu Dana. Terungkap bahwa pada momen tersebut selain Letu Dana membawa cinta yang tulus dan suci untuk Ayu Ting Ting, ia tunjukkan pula dalam bentuk materi seserahan yang jumlahnya sangat banyak dan berisi barang-barang high class yang fantastis. Saya emang udah jalannya Allah juga kali ya, jadi ya udah. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu. Untuk ya pokoknya terbaik alhamdulillah. Berarti diskusi juga sama Bill soal ini. Oh, ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu, nggak bisa ngomong kalian. Doain aja yang terbaik ya. Untuk Mbak Ayu itu sekitar 14 kotak. Mbak Ayu itu isinya tas, sepatu, alat sholat. Barang-barang yang diberikan dari Mas Dana dan Mbak Ayu itu adalah barang-barang yang sangat mewah dan high-end pada kelasnya. Jadi untuk tas yang terbaik di kelasnya, sepatu yang paling bagus di kelasnya, begitu juga dengan yang lain. Jadi memang barang-barang tersebut sangat pantas dan memang layak untuk diberikan kepada Mbak Ayu. Seserahan untuk Mas Dana dari Mbak Ayu itu ada 14 kotak yang berisikan barang-barang, sedangkan seserahan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana itu kurang lebih ada 8. Satu berisikan barang-barang berupa alat sholat, sisanya itu makanan-makanan khas Betawi. 8 kotak, karena memang isinya itu satu kotak alat sholat dan sisanya itu tidak dikerjakan oleh kami. Jadi memang isinya itu makanan-makanan khas Betawi yang memang harus hari H itu juga baru bisa diberikan gitu, karena harus fresh dan baru matang gitu. Jadi pada saat pengerjaan itu kami ditemani oleh ibu, ayah, dan juga Mbak Asyifa. Kebahagiaan yang tengah menyelimuti Ayu Ting Ting dan Letu Fardana ketika itu juga menjadi kebahagiaan para sahabat dan keluarga mereka. Seperti yang diungkap oleh Abdul Rozak dan keluarga besar Letu Fardana serta kakaknya. Momen kebahagiaan yang ditunggu-tunggu puluhan tahun oleh Ayu dan keluarga inilah
yang membuat momen sakral ini masuk dalam kategori momen tersilat di ajang Silat Awards 2024. Amin, amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak. Iya sebenarnya. Insya Allah doain aja tahun ya. ini. Insya Allah nanti udah misi-misi ya Mbak. Dana itu kan milik negara, jadi setiap dia pulang itu waktunya harus terbagi buat keluarga, bagi juga buat teman organisasinya. Tuh, jadi dia harus bagi-bagi waktunya semenjak 2012 dan itu milik negara, jadi kami harus maklum dengan waktunya yang bukan hanya milik kami, tapi juga milik negara. Semoga Allah selalu melindungi Dana, jaga sholatnya, dan dimanapun Dana berada selalu ingat Allah. Momen tersilat lainnya adalah pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Wardana yang dilangsungkan di Bali pada tanggal 2 Desember 2023. Pernikahan dilakukan secara tertutup dan terbatas untuk keluarga dan beberapa teman dekat kedua pengantin. Ijab kabul dan resepsi dilakukan di suatu resort di Karangasem, Bali. Dan pada momen tersebut hadir pula orang tua almarhum Ashraf Sinclair dan saudaranya. Perjuangan Tiko untuk mendapatkan cinta BCL sempat terbentur keraguan istri mendiang Ashraf Sinclair ini lantaran belum move on dari cinta almarhum Ashraf. Namun usaha Tiko tidak sia-sia hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan cinta BCL. Saya terima nikahnya Bunga Citra Lestari binti Mukhlis Rusli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Itu udah terpuruk, kita berusaha bangun, berjalan lagi, melangkah lagi sampai akhirnya aku bisa bilang sekarang aku ready tuh. Aku pun di tahap hidup aku sendiri pun aku lagi ngerasa sepertinya aku sudah melewati banyak hal, sudah melewati berbagai macam proses sampai aku juga merasa ini siap nih. Kebahagiaan membuncah yang menyelimuti momen terindah itu tak hanya dirasakan oleh Bunga Citra Lestari dan Tiko Wardana selaku pasangan pengantin, tapi juga dirasakan oleh seluruh keluarga BCL dan mendiang Ashraf Sinclair, juga keluarga Tiko Wardana, serta para sahabat dari BCL dan Tiko. Momen ini rupanya sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga dan para sahabat, yang berarti BCL telah move on dari duka kehilangan suami terdahulunya, almarhum Ashraf Sinclair. Ya, mereka sangat bahagia lah, sangat bahagia, ya, itu yang saya lihat. Dan Noah juga sangat senang ya, semua suka, ada juga orang tua datang. Ya, saya harap, kita semua berharap ya mereka tentu terus bahagia bersama sampai tua dan bisa menerima satu dengan yang lain, semua kekurangan apalagi kelebihan. Orangnya asik, tenang, terus bisa berkomunikasi, bisa gaul sama siapa aja. Tipe-tipenya seperti itu ya. Orangnya kuat juga, ya mampulah untuk memimpin sebuah keluarga. Saya sih lihatnya oke banget ya, artinya semua juga ikut bahagia. Keluarga Ashraf kelihatannya seperti itu. Ada orang tuanya datang, bapaknya ya paling tidak yang saya lihat. Mungkin ibunya nggak hadir, tapi saya kurang perhatiin. Doanya ya mudah-mudahan dia pernikahan yang terakhir abadi bisa langgeng sampai nenek kakek bisa saling bisa selamanya ya,
karena jodohnya berhak bahagia. Dan kalau ada orang yang bilang kok udah nikah lagi ya, gak apa-apa juga kalau emang cinta, kalau jadi nikah buat keduanya. Ya doanya itu aja, semoga baik kok. Maksudnya nggak terlalu sering main juga sama dia, cuma kenal kalau beberapa kali event sering ketemu. Dan anak itu, kalau saya tuh nggak pernah nanya-nanya, taunya pas di berita, oh ini ada berita official gitu dia mau nikah gitu kan, atau oh itu ya gitu kan. Aku doain yang terbaik aja buat Kaungnya, yang penting Kaungnya bahagia. Pemirsa, segera vote jawara Anda di kategori momen tersilat di ajang penghargaan bergengsi Silat Awards 2024 melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Cara vote melalui Instagram official RCTI adalah ikuti akun, lalu tulis komentar dengan mengetik #VoteSilatAwards 2024 spasi kode nominasi, F3 untuk momen tersilat lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Wardana, dan kode F4 untuk momen tersilat pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Wardana. Heboh lamaran Ayu Ting Ting dan pernikahan Bunga Citra Lestari masuk kategori momen tersilat di ajang penghargaan Silat Awards 2024. Lantas seperti apa pula momen tersilat dari pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan? Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Natasha Wilona, ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Momen tersilat lainnya adalah ketika istri dari Denny Sumargo yaitu Olivia Alan dinyatakan hamil setelah sekian tahun berjuang dan menanti serta sempat mengalami beberapa kali keguguran. Densu dan Olive mengungkap kabar bahagia tersebut setelah 6 bulan merahasiakannya lantaran masih trauma dengan apa yang berkali-kali mereka alami sebelumnya. Ketika Olive sempat beberapa kali dinyatakan hamil, namun pada usia 3 bulan kehamilan lalu gagal karena keguguran. Pada usia kandungan tersebut, tiba-tiba saja janin dalam kandungan Olive tidak memiliki jantung atau jantungnya alami kebocoran. Olive pun beberapa kali menjalani kuret. Sejak itu, harapan Densu dan Olive untuk memiliki momongan pun perlahan-lahan meredup. Pasalnya, efek kuret akan berpotensi rendahnya kemungkinan untuk hamil lagi lantaran dinding rahim yang menipis. Tetapi kini Densu dan Olive merasakan kebahagiaan karena di usia kandungan sudah 25 minggu, janin dalam kandungan masih bertahan. Saya bersyukur setelah 2 kali keguguran, 2 kali IVF gagal, sampai akhirnya yang sekarang ya lumayan lah Mas, sampai 25 minggu ini masih baik-baik aja dan semoga baik-baik aja sampai lahiran lah. Seneng ya pasti, cuman gue gak mau terlalu euforia aja sih, karena gue udah banyak gagal. Lu ngerti sih kalau lu gagal, lu pasti gak mau terlalu gimana banget karena lu gak mau kecewa. Jadi gue ngerasa kayak ya sudah biarlah berjalan apa adanya, gue gak mau terlalu lebay mengekspos masalah itu. Ya kalau gue bisa cerita di sini ya gue berharap ini bisa jadi kisah inspiratif aja buat pejuang 2 garis biru sama ya membantu dengan doa. Karena gue yakin doa itu akan ngebantu sekali. Awalnya sih biasa aja, dia ngidam buah-buahan ya kan. Terus setelah itu dia mulai ngidam yang unik-unik nih, berlian. Dia juga bilang, yang kok aneh ya, aku sekarang kok suka berlian ya. Padahal dia kan nggak terlalu berlian banget, barang-barang mahal nggak. Dia mulai ngelihat seneng gitu, mungkin karena anaknya cewek ya kan. Jadi dia lihat-lihat terus dia nanya, aku boleh beli nggak gitu. Boleh aja beli. Orang gini loh, Olive itu belanja, dia masih pakai uangnya sendiri.
Jadi uang kita tuh digabung memang. Cuman dia kadang-kadang pakai uangnya sendiri, cuma tetap masih izin. Gue bilang mah nggak apa-apa, beli aja. Lagi pula kan berlian atau suatu yang branded itu kan investasi aja. Tapi bukan buat dipamerin ya gue bilangnya. Tapi untuk ngidamnya oke lah gue bilang. Investasi lah anggap gitu. Bikin seneng si bayinya aja gitu. Udah ada berarti Bang? Udah ada berarti beberapa berlian gitu ya? Ya beberapa berlian ya, ya lumayan lah ya. Untuk sampai pada titik ini, perjuangan Densu dan Olive bukan hitungan bulan. Bertahun-tahun keduanya berjuang untuk mendapat 2 garis biru, namun sering kali gagal. Diterpa berbagai ujian dan rintangan, keduanya tidak putus harapan. Tidak ada yang tidak mungkin jika perjuangan mereka bersandar pada kehendak Tuhan. Sampai pada keputusan untuk menjalani program bayi tabung di Penang, Malaysia, namun toh ujung-ujungnya selalu gagal dan membawa mereka menjalani proses bayi tabung di Indonesia, namun gagal pula. Alami beberapa kali keguguran, tentu peristiwa teramat sulit dan pedih bagi Olive dan Densu. Ia mengaku keduanya sempat mengalami down dan nyaris kehilangan harapan hingga sampai pada titik pasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Semua itu karena sudah berkecamuk rasa takut dan trauma dalam diri Olive untuk hamil lagi. Namun rupanya sikap berserah diri dan pasrah kepada Sang Khalik tersebut terbukti ampuh dan berbuah manis. Pada akhirnya Tuhan lagi-lagi memberikan kepercayaan kepada Olivia Alan untuk hamil lagi, yang hingga kini usia kandungannya sudah 25 minggu atau sekitar 6 bulan lebih. Fine-fine aja sih, everything fine. Saya pikir itu melegakan dan saya bersyukur banget ternyata positif ya. Banyak yang positif di luar sana melihat hamilnya Olive dan gue bisa jadi sebentar lagi jadi bapak gitu. Saya seneng sih, maksudnya gue kan yang biasa dihujat ya, tiba-tiba orang seneng gitu. I'm very thank you gitu, makasih banyak. Mungkin gue diajarkan sama Tuhan dan Olive untuk menerima berkat ini dengan kerendahan hati, bukan untuk dibesar-besarkan. Karena mungkin orang ngelihat gue selebriti atau apa dan kemudian ini bisa menjadi faktor exposure yang gimana banget. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada saya dan Olive untuk oke, kalau anak ini rezekinya bagus atau ini adalah sesuatu yang baik yang berkat Tuhan kasih kepada kita, tapi jangan kita terlalu berlebihan dalam memberitakannya atau menyikapinya. Jika pemirsa memilih pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan sebagai jawara di kategori momen tersilat, maka segera vote melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Cara vote melalui Instagram official RCTI adalah ikuti akun, lalu tulis komentar dengan mengetik #VoteSilatAwards 2024 spasi kode nominasi F1 untuk pasangan Denny Sumargo dan Olivia. Momen Olivia Alan, istri Denny Sumargo, akhirnya tengah hamil dan membuat keduanya masuk dalam momen tersilat di ajang Silat Awards 2024. Lantas seperti apa pula momen tersilat pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan? Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intense Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intense Investigasi ini.
Momen bahagia kelahiran anak pertama buah cinta pasangan artis Jessica Mila dengan Yakub Hasibuan pada tanggal 20 Maret 2024 juga didaulat sebagai nominasi untuk kategori momen tersilat di ajang penghargaan Silat Awards 2024. Menurut pengakuan ayah Yakub Hasibuan, Otto Hasibuan, momen indah tersebut disambut tangis haru dan bahagia oleh Jessica Mila dan disambut bahagia pula oleh Yakub dan keluarga, termasuk Otto Hasibuan dan istrinya. Terungkap pula bahwa detik-detik jelang persalinan, Jessica Mila yang sebenarnya menginginkan persalinan normal, tapi karena di usia kandungan 40 minggu ia belum merasakan kontraksi, jadi membuat sang aktris harus menjalani persalinan secara sesar. Semua itu dilakukan demi keselamatan Mila dan bayinya. Namun, rasa sedih Mila itu terbayarkan saat melihat anak pertamanya yang terlahir sehat dan menggemaskan. Bayi perempuan yang lahir dengan berat 3,1 kg dan panjang 51 cm itu diberi nama Kiara Arunika Hasibuan. Memang kemarin Tuhan memberikan kebaikan bagi kami keluarga. Tepat pada tanggal 20 pukul 21.41 Mila sudah melahirkan seorang anak perempuan, ya, dan sehat, ya. Saya sih bahagia sih, ya, tapi istri saya yang kelihatan sekali yang terlalu nangis, tapi nangis bahagia kan tentunya. Sama mama Mila juga, kita kan bersama keluarga kumpul. Mama Mila, abang-abangnya Mila juga ada di sana. Waktu saya datang, semua istri saya sudah di sana, anak putri saya sudah di sana, cucu-cucu yang lain sudah di sana, semua ngeliatin gitu loh, nungguin gitu ya. Puji Tuhan semuanya sehat, mamanya sehat, babynya juga sehat. Kita senang banget lihatnya sekarang Mila sama Yakub udah jadi orang tua, dan mereka kayaknya memang udah siap banget jadi orang tua. Jadi tadi ngelihatnya ikutan seneng banget gitu, mereka udah benar-benar siap gitu. Kebahagiaan menyambut cucu ke-6 dalam keluarga Yakub Hasibuan sangat jelas terlihat. Momen ketika baby Kiara pulang ke rumah, tampak keluarga sudah berkumpul menyambut anak pertama Yakub dan Jessica Mila itu. Ya, Mila dan Yakub membawa pulang Kiara bukan ke penthouse mewah mereka, tapi ke rumah orang tua Yakub, yaitu pengacara kondang Otto Hasibuan dan Norwati Damani. Sang cucu disambut dengan ritual singkat oleh neneknya, dan dengan hangat oleh seluruh keluarga. Dan baby Kiara pun menjadi rebutan seluruh keluarga yang ingin menggendongnya. Kemarin itu ya, memang Mila dan Yakub sudah kembali dari rumah sakit dan menuju ke rumah, ya. Ke rumah, bahwa keluarga sudah siap sih, sudah siap dari siang untuk menyambut kedatangan mereka, ya. Nah, akhirnya kurang lebih jam 4 deh mereka akhirnya datang. Pada mereka waktu datang, mertua Mila, ya, Ibu Otto, Ibu Normawati dan Pak Otto menyambut dengan sukacita, ya, menyambut dengan sukacita atas
kedatangan cucu ya. Cucu yang ke-6 nih ya. Welcome home. Amin. Anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Panjang umur, sehat-sehat dengan Tuhan. Mamanya sehat. Amin. Buat juga bapaknya. Nah, ini. Sekarang ibu, sekarang kembali orang bapak. Dikasih ya, kasih beras. Artinya selamat kuat dalam jalan kehidupan ini, dalam membesarkan bayinya, ya kan. Nah itu juga babynya yaitu Kiara Arunika Hasibuan, ya bertumbuh kembangnya menjadi anak yang takut Tuhan, ya siap menghadapi apapun, dia kuat gitu. Itu dasarnya. Itu semua merupakan doa juga itu. Jika pemirsa memilih pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan sebagai jawara di kategori momen tersilet, maka segera vote melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Cara vote melalui Instagram official RCTI adalah ikuti akun, lalu tulis komentar dengan mengetik #VoteSiletAwards 2024 spasi kode nominasi. F2 untuk pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.